Salah satu kemenangan revolusi termasyhur adalah revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenal dengan nama Vladimir Lenin. Kali ini kita juga akan sekaligus membahas tentang biografi seorang Vladimir Lenin dan perjuangannya mendirikan sebuah negara besar, sebuah negara adikuasa yaitu Uni Soviet. Sebelum lebih jauh dalam pembahasan, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Dukung channel ini untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton sampai habis. Vladimir Ilyich Ulyanov atau Vladimir Lenin lahir di Sembirak, tepi Danau Volga 10 April 1870. Ayahnya adalah seorang direktur sekolah dan ibunya seorang dokter anak-anak. Dia menikmati kehidupan ideal di masa kanak-kanaknya. Pada tahun 1887, setahun setelah kematian ayahnya, kakaknya yang seorang pemuda revolusioner ditangkap karena percobaan pembunuhan Tsar Alexander III yang gagal. Lenin pun terkejut mendengar hal itu. Dan dari sini kebencian Lenin mulai tumbuh. Ketika ibunya menjenguk kakaknya yang saat itu berada di penjara, tidak ada satupun teman ibunya yang liberal mau menemani ibunya. Sikap pengecut inilah yang pada akhirnya menimbulkan kebencian Lenin. Hanya kelas pekerja yang bisa dipercaya, demikian pikirnya. Mendengar pengadilan Tsar memutuskan hukuman gantung bagi kakaknya, Lenin bersumpah akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menghancurkan kekaisaran Tsar. Meskipun perjuangannya disinari oleh semangat juang kakaknya, ia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan kakaknya. Pembunuhan akan mengubah tirani menjadi anarki, demikian katanya. Akhirnya, komunisme, Karl Marx menawarkan cetak biru cara merebut kekuasaan, yang dimana pada akhirnya ideologi komunisme menjadi ideologi inti dari negara yang dibangunnya, itu adalah Uni Soviet. Pada tahun 1887, Lenin menjadi mahasiswa hukum Universitas Kazan. Waktunya habis digunakan untuk menyusun rencana melakukan demonstrasi Tsar yang menyebabkan ia dipecat dan dikurung selama 3 bulan. Dan ternyata hanya 4 tahun dibutuhkan Lenin untuk menjadi sarjana. Dan memang benar, dia memandang hina untuk bekerja di kantor pengadilan Tsar yang memilih ke luar negeri untuk mengadakan komunikasi dengan kaum revolusioner buangan. Sekembalinya ia ke Saint Petersburg, ia menerbitkan surat kabar ilegal. Dan tidak menunggu waktu lama, ia pun ditangkap. Dan 14 bulan waktunya habis di penjara. Akhirnya keputusan pengadilan membuangnya ke Siberia selama 3 tahun. Dan tahun 1900 ia dibuang dari tanah Rusia. Selama 17 tahun berikutnya ia mengembara di sepanjang Eropa, membangun Partai Buruh Sosialis Demokrat Rusia dan mengedit majalah berbahasa Rusia yaitu Iskra yang berarti cetusan. Dan pada tahun 1903 Kongres di Brussel, Belgia, Lenin mendesak agar partai dikendalikan oleh Komite Pusat Pejuang Revolusioner. Tentangan terhadap pendapat ini kian keras, sehingga polisi Belgia mengusir mereka meninggalkan negara itu. Dengan segala macam cara, debat panas itu berlanjut terus di kapal yang membawa mereka ke London. Pengikut moderat menginginkan kepemimpinan demokratis yang dicapai dengan bekerja sama dengan kaum borjuis. Dan di London partai itu akhirnya terpecah dua. Kelompok pertama itu kelompok Bolshevik, yang adalah kelompok Lenin yang berpikir perubahan harus dimenangkan dengan senjata. Sedangkan Menshevik atau kelompok minoritas adalah kaum sosialis moderat. Dan pada tahun 1912 perpecahan itu semakin menajam dan mereka sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bekerja sama. Lenin tidak heran ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, sebab katanya negara-negara kapitalis tidak mungkin hidup tanpa peperangan. Lenin pun kesal dan delegasi Partai Sosialis yang pulang membantu tujuan perang pemerintahan negaranya. Dan kemudian revolusi benar-benar terjadi. Meskipun tidak terjadi di benua Eropa, revolusi itu pecah di negerinya sendiri, yaitu Rusia, yang dimana pada saat itu ia berada di Zurich, Swiss. Revolusi Februari 1917 membawa rezim moderat Alexander Kerensky ke jenjang kekuasaan. Lenin sadar ia harus segera kembali ke Rusia, tetapi tentara Jerman menjadi pikirannya. Sebab Jerman tahu Kerensky akan melibatkan Rusia ikut perang, dan sedangkan Lenin tidak.
Ia merasa Jerman akan membantunya pulang ke Rusia. Ia benar, pemerintah Jerman menyediakan kereta dan uang dolar. Ia berkata kepada salah satu pembantunya, "Jika pemerintah Jerman cukup tolol membawa kita ke Rusia, inilah saat mereka menggali liang kuburnya." Sekembalinya ia ke Saint Petersburg, yang pada saat kekuasaan komunis Soviet berubah nama menjadi Petrograd dan Leningrad. Ia gelisah melihat kaum Bolshevik di sana bekerja sama dengan Kerensky. Dari Finlandia, Lenin menulis surat ke pimpinan partai. Demikian kata surat itu, "Krisis itu ada di sini, maksudnya adalah Rusia. Kaum Bolshevik harus merebut kekuasaan ke tangan mereka sendiri." Dan surat ini yang membakar semangat kaum Bolshevik untuk merebut kekuasaan dari tangan si moderat, yaitu Kerensky yang baru saja berkuasa. Dan keraguan-raguan masih tetap saja timbul di beberapa anggota kaum Bolshevik lainnya. Namun kemunculan Lenin yang tiba-tiba di Petrograd mematuk pincu kebangkitan rakyat Rusia. Pada tanggal 26 Oktober 1917, pertempuran berkobar di tengah kota Petrograd. Istana musim dengan Tsar jatuh ke tangan Lenin. Kerensky melarikan diri. Dokumen-dokumen Tsar jatuh ke tangan Lenin, termasuk perjanjian sekutu untuk mengatur peta dunia setelah mereka berhasil menaklukkan Jerman. Rezim moderat kaum sosialis yang singkat tumbang dan diganti dengan kaum Bolshevik yang keras. Penguasa baru Rusia, yang adalah Lenin, minta kepada para serdadu, petani, buruh untuk mengadakan gencatan senjata. Dan seluruh pemerintah yang berperang harus mengusahakan perdamaian tanpa berpikir tentang daerah taklukan dan rampasan perang. Ia berjanji tetap memelihara semboyan, roti, tanah, dan damai. Dan demikianlah revolusi Lenin yang dikenal dengan nama revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan revolusi Oktober, yang mengantarkan komunisme ke masa kejayaannya sekaligus penanda berdirinya Republik Uni Soviet. Demikian seorang informan.